rame soal Gibran, muncul akun Fufu Fafa, nongol lagi serangan ke Pak Jokowi, keluarga langsung, nongol lagi video jet pribadi Kaisang. Kan pertarungan 2024 kan memang keras, ya. Pro kontranya besar. Kan ada kelompok-kelompok yang memang nggak suka dengan Pak Jokowi, ya. Ya katakanlah pendukung-pendukungnya di 01 itu hemat saya memang kelompok-kelompok dengan ideologi atau pemikiran politik yang katakanlah berbeda. Pertarungan jilid 2, pertarungan jilid pertama adalah pilpresnya, pertarungan jilid 2 adalah masuk ke dalam pemerintahannya. Gitu. Nah kalau mau masuk ke dalam pemerintahan ini kan juga orang kan pengen masuk juga kan, gitu loh. Nah ini yang kelompok-kelompok yang mungkin melihat bahwa kalau Pak Prabowo nggak kompak dengan Pak Jokowi, nggak kompak dengan Mas Gibran, merasa akan ada ruang buat mereka untuk menggantikan posisi atau perannya Pak Jokowi dan perannya Mas Gibran itu. Jadi menurut saya sangat-sangat wajar, dan itu justru paling bisa kita pahami dari kasus Fufu Fafa. Kenapa? Itu apa sih relevansinya dengan pemerintahan sekarang? Nggak ada relevansinya. Akunnya akun lama, kemudian juga belum tentu nggak bisa diverifikasi. Kita kan nggak bisa mengatakan hari ini apakah itu betul akunnya Mas Gibran. Yang mengatakan akun Mas Gibran belum tentu bisa membuktikan. Demikian pula sebaliknya, walaupun kata Budi Ari yang Menkominfo, dengan perangkat yang dia miliki, dia bisa mengatakan itu bukan akunnya Gibran. Tapi buat apa sih, itu kan 11 tahun yang lalu. Gitu. Bahkan Pak Dasko sendiri sudah mengatakan Pak Prabowo tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Kawan-kawan sebangsa setanah air, kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke kawan-kawanku sebangsa setanah air, kali ini kita akan membahas tentang informasi yang sangat menarik, di mana pernyataan RH ya, Refri Harun tentang atau terkait dengan akun Fufu Fafa ya, yang seakan-akan Gibranlah yang salah, seakan-akan Gibranlah yang kurang ajar gitu ya. Walaupun itu akun sudah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan Harun ini seakan-akan membela Pak Prabowo dan menyerang seorang anak Presiden Joko Widodo, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, padahal nyatanya ya teman-teman, ini adalah permainan munafik ya dari seorang RH. Pandangan saya seperti ini teman-teman, dan observasi saya seperti itu juga gitu ya. Ya boleh dong kita berpandangan gitu seperti mereka, bisa mengeluarkan opini-opini yang tidak real gitu ya. Kalau menurut saya ya ini adalah permainan munafik dari mereka-mereka ini gitu ya. Kenapa saya bilang permainan munafik? Karena memang ini sudah jelas dan ini sudah nampak di depan mata kita. Waktu Anies Baswedan yang masih baru-baru ini, waktu debat Pilpres kemarin, sudah nyata jelas teman-teman. Ini strategi mereka gitu. Tapi ya itu tetap aja, jangan lawan orang baik, kata Bambang Pacul kan, bahwa memang akhirnya mereka kalah ya, bahwa Refri Harun itu apa-apa itu kan menyerang personal Pak Prabowo gitu ya. Salah satunya dengan ucapan-ucapan Anies gitu kan, untuk menyerang personal Pak Prabowo, dan bahkan juga pun menyerang program Pak Prabowo selama menjadi Menteri Pertahanan yang katanya itu dinilai 11 dari 100 ya kan. Ini kan kalau nempel banget teman-teman
nempel banget saat debat itu kan. Mungkin teman-teman masih ingat lah, masih fresh banget itu sampai saat ini, tidak terlupakan itu omongan Anies yang menilai 11 dari 100 ya. Pasti ya menertawakan seorang Pak Prabowo artinya membela pernyataan Anies gitu ya. Dan menertawakan seorang Pak Prabowo itulah akan menjadi bumerang bagi mereka gitu ya. Karena emang jelas Pak Prabowo sudah menang gitu. Orang bisa menilai gitu. Pak Prabowo itu udah pantas, udah matang untuk jadi presiden selanjutnya gitu ya. Seperti Pak Jokowi bilang 08, terus presiden ke-8 ya kan. Garis tangan itu nggak bisa diapa-apakan gitu kan. Dia memang suka dengan 08 dan Tuhan juga mengizinkan dia menjadi presiden ke-8, itu aja. Nah ini seorang Rafli Harun ini sepertinya seakan-akan menjadi pahlawan Pak Prabowo dan menyerang seorang Mas Gibran. Sudah kelihatan banget loh kemunafikan dari seorang argumen atau statement dari RH ini teman-teman. Tapi biar lebih jelas teman-teman, saya nanti biar nggak dianggap asumsi doang, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Rame soal Gibran, muncul akun Fufu Fafa, nongol lagi serangan ke Pak Jokowi, keluarga langsung, nongol lagi video jet pribadi Kaisang. Kan pertarungan 2024 kan memang keras, ya. Pro kontranya besar. Kan ada kelompok-kelompok yang memang nggak suka dengan Pak Jokowi, ya. Ya katakanlah pendukung-pendukungnya di 01 itu hemat saya memang kelompok-kelompok dengan ideologi atau pemikiran politik yang katakanlah berbeda. Pertarungan jilid 2, pertarungan jilid pertama adalah pilpresnya, pertarungan jilid 2 adalah masuk ke dalam pemerintahannya. Gitu. Nah kalau mau masuk ke dalam pemerintahan ini kan juga orang kan pengen masuk juga kan, gitu loh. Nah ini yang kelompok-kelompok yang mungkin melihat bahwa kalau Pak Prabowo nggak kompak dengan Pak Jokowi, nggak kompak dengan Mas Gibran, merasa akan ada ruang buat mereka untuk menggantikan posisi atau perannya Pak Jokowi dan perannya Mas Gibran itu. Jadi menurut saya sangat-sangat wajar, dan itu justru paling bisa kita pahami dari kasus Fufu Fafa. Kenapa? Itu apa sih relevansinya dengan pemerintahan sekarang? Nggak ada relevansinya. Akunnya akun lama, kemudian juga belum tentu nggak bisa diverifikasi. Kita kan nggak bisa mengatakan hari ini apakah itu betul akunnya Mas Gibran. Yang mengatakan akun Mas Gibran belum tentu bisa membuktikan. Demikian pula sebaliknya, walaupun kata Budi Ari ya Menkominfo entah dengan perangkat yang dia miliki, dia bisa mengatakan itu bukan akunnya Gibran. Tapi buat apa sih, itu kan 11 tahun yang lalu gitu. Bahkan Pak Dasko sendiri sudah mengatakan Pak Prabowo tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Nggak penting itu. Jadi itu adalah jelas upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya kalaupun beginilah, kalaupun misalnya dia nggak masuk, minimal ketika Gibrannya dibatalkan atau nggak disukai oleh Pak Prabowo, kan mereka kan tepuk tangan kan, ore gitu. Sesederhana itu aja. Karena kan ada anggapan gini juga kali Bang ya. Kan Pak Anies pas lagi pilpres debat kasih nilai 11 tuh, Pak Prabowo sampai sekarang masih terus ngungkit. Iya. Nah ini Fufu Fafa nih yang diduga Mas Gibran gitu. Oh iya. Yang sampai kejam lah gitu ya. Nangkap. Tapi kok masa sih Pak Prabowo nggak lebih sakit hati gitu? Oh iya. Gitu sih mungkin itu. Oh iya, oke. Itu pasti ada yang nangkap. Iya, sekarang gitu, pertanyaannya apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya
ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak Abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry ya. Sorry ya, itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah, sorry. Iya. Enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya gitu. Sorry. Terus kan Pak Prabowo juga mengatakan apa tuh yang dia komentarnya diceletukan di luar tuh. Ada kan di setelah kejadian itu. Apa etika apa dibilang? Oh ya. Etika endasmu. Iya. Sekarang dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo masuk dalam kabinet jadi Menteri Pertahanan. Bintang 4 kehormatan. Dan dengan suara dari Pak Jokowi bisa memenangkan Pilpres. Bagaimana Anda menjelaskan kemenangan Prabowo di Jawa Tengah, di Bali, di Papua, 2014-2019 di NTT, di mana Prabowo suaranya kalah telak di situ. Betul, iya. Betul. Dan Pak Prabowo, ya kalau Mas Gibran ini ditanya, kok ini rekayasa Pak Jokowi? No. Ini Pak Prabowo yang mau Mas Gibran jadi wakilnya. Bagaimana? Apa alasannya mau Mas Gibran jadi wakil? Ya sederhana aja. Pak Prabowo itu udah 2 kali ikut Pilpres. Suaranya selalu di bawah 50%. 2014 berapa? 45%. 2019 berapa? 43%. Untuk dapat lebih dari 50%, dia kan harus dapat tambahan suara. Dari mana? Ya paling logis dari pendukung Pak Jokowi. Dari mana lagi kan? Orangnya sudah jelas berkali-kali dipilih dan didukung, itu namanya Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo sudah jauh-jauh hari mengatakan kalau nggak didukung Pak Jokowi, saya nggak maju. Karena udah tahu beratnya. Aktor intelektual Gibran jadi wapres itu, namanya Prabowo, bukan Pak Jokowi. Itu dia, itu yang diputar balikan oleh anak Abah dan kawan-kawan ini. Kawan-kawan Satset ini. Anak Satset ini. Gitu loh. Tapi ramenya di media sosial gitu kan. Nggak mungkin lah nggak ada tujuannya. Masa tujuannya cuma yang soal Fufu Fafa jet pribadi. Iya, kalau gitu saya dikasih dong penjelasan apa lagi. Saya nggak menemukan penjelasan yang lain daripada itu. Apalagi penjelasan yang lebih mendasar daripada itu. Ini kan cuman untuk memecah belah ya Pak Prabowo dengan Mas Gibran saja. Akhirnya kan muncul lagi soal hubungan Pak Jokowi Pak Prabowo. Iya. Nggak baik-baik saja. Iya. Karena nggak mungkin isu-isu begini muncul di tengah Pak Jokowi masih menjabat. Karena ada kaitannya terkait pilkada kan, aturan pilkada akhirnya DPR membatalkan. Yang kalau kata siapa Pak Dasko, lalu dari teman-teman di PDIP juga ada peran Pak Prabowo lah yang ingin manut soal konstitusi gitu. Nah itu kan terus ada kaitan Fufu Fafa dan lain-lain. Makin digosok nih Bang nih. Abang lihatnya gimana sederhana nih? Aja. Coba di list nih ya, dibikin kajian nih Merdeka ya, atau misalnya netizen yang ngomong bahwa Prabowo dengan Jokowi nggak kompak tuh siapa? Lihat aja. Itu orang-orangnya tuh siapa? Rocky Gerung, Refli Harun, ya, Hersu Beno Arif. Siapa lagi? Mungkin Abraham Samad. Ya memang akun-akun yang memang kontra dengan Pak Jokowi. Dari situ aja kan kita udah bisa mengatakan bahwa niatnya memang ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Gitu. Dan sebaliknya kan kita bisa kasih contoh-contoh yang lain. Yang jelas dari mulut Prabowo sendiri kan mengatakan berkali-kali itu bahwa kami ini sama, niatnya sama untuk kebaikan Indonesia. Saya masuk ke kabinet Pak Jokowi, saya melihat Pak Jokowi bekerja keras. Terakhir kemarin di acara Gerindra, bahkan 2 orang yang ngomong. Sekjen ngomong dulu, Pak, bagus yang Bapak kerjakan 10 tahun. Pak, kami akan lanjutkan. Nah, kok sekarang yang dijadikan referensi orang-orang yang tidak mendukung Pak Prabowo? Pak Prabowo, gini loh, wartawan ya, media, masyarakat, kalau mau melihat arahnya kemana, lihatlah apa yang diomongkan oleh narasumbernya. Narasumber mana yang mau kita dengarkan kalau bukan Pak Prabowo sendiri? Pak Prabowo mengatakan, kami kompak. Gitu Mas Asis. Asisnya nggak jadi gol nih. Tapi saya setuju Bang. Soal perlu media itu melihat dari narasumber. Cuman melihat politik, kata Mr. Q kan nggak seperti itu. Enggak, saya selalu mengatakan, saya itu ngomong ya selalu apa adanya, berani dan akurat loh ya. Kenapa? Karena saya dasarnya data. Coba tuh kalau bicara Pilpres 2024 itu, yang
ngomongnya nggak berdasarkan data atau datanya ngawur gitu. Salah semua. Saya tantangin kan nggak ada yang berani jawab tuh. Saya tantangin, ayo taruhan Alphard. Mana dia berani jawab tantangan saya? Udah dapat Alphardnya, Bang? Enggak, dia nggak berani jawab tantangan saya. Tolong bantu tagihkan sama dia. Dia kan bilang, wah survei 1.200 nasional itu nggak cukup. Harus 1.200 nasional. Saya bilang, Anda kemana aja? Kita tuh bertahun-tahun survei nasional 1.200 itu bisa memprediksi nasional. Anda kalau 1.200 per provinsi, berapa lama ngerjakannya? Data yang lama dengan data yang baru bisa digabung apa enggak? Saya tantangin kok, nggak bisa. Mas Andi Wijayanto ngomong mengenai triangulasi. Bagaimana data survei digabungkan dengan analisis FGD dengan media sosial. Keluar angka loh, Mas Andi. Wah, ini surveinya Prabowo Gibran memang 41, tapi Ganjar. Wah, ini surveinya Prabowo Gibran memang 41, tapi Ganjar 43. 37. Baru Anies nomor 3. Buktinya kan salah. Iya, itu karena Mas Andi, saya temen aja, saya nggak tantangin. Kalau F saya tantangin. Walaupun nggak dapat mobilnya juga. Iya, karena F-nya nggak berani kok. Saya udah turunin jadi buku juga nggak berani juga. Saya udah ngomong waktu itu, kalau nggak berani jawaban saya, kemungkinan cuma 2. Satu bokeh, 2 nggak yakin dengan data sendiri. Menurut saya, Mas F nggak bokeh lah. Dia nomor 2, nggak yakin dengan data sendiri. Ya udah, kalau nggak buku, diajak traktir kopi lah Bang, biar adem lagi. Iya. Gini loh, buku aja dia nggak beliin, dia nggak jawab, apalagi saya tantangin kopi, karena kopi sekarang lebih mahal daripada buku. Halo, Kang F, iya. Kang Kodarin. Iya. Nah, sorry Kang, ini saya sebut begini karena katanya viewernya harus lebih tinggi daripada Kang F. Susah, saya nggak berani melewati Kang F, nggak berani lah. Kang F itu fansnya banyak banget. Siap. Oke, kita lanjut soal pasca 20 Oktober. Bang. Nanti kalau Mas Gibran dilantik sebagai Wapres. Iya. Analisis Mr. Q ini peran nanti dari Mas Gibran sendiri sebagai Wapres itu jadi ban serep. Atau banyak support Pak Prabowo. Karena kan posisinya nanti gimana? Karena Wapres itu kan selalu didetik dengan ban serep lah, nggak punya peran, apalagi nggak punya kekuasaan politik di partai politik. Oke, jadi pertama begini, saya masih lanjut yang tadi dulu. Ya. Jadi bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu begitu kompak, ya, dan bukan sebaliknya, terbukti dari bagaimana Pak Jokowi itu membantu proses transisi ini. Baik dari segi personalia misalnya. Reshuffle yang terjadi ini kan akomodasi terhadap Partai Gerindra kan terhadap Pak Jokowi. Karena kan komunikasi duanya. Lembaga-lembaga yang dibuat itu kan akomodasi terhadap transisi Pak Prabowo. Apa tuh? Badan Gizi Nasional itu akan menyelenggarakan makan bergizi gratis. Badan Komunikasi Kepresidenan itu juga akomodasi kepada Pak Prabowo juga. Dewan Pertimbangan. Kemudian undang-undang, ya, bagaimana undang-undang Kementerian Negara direvisi, tidak lagi dikunci 34, harus 34 kementerian. Itu untuk mengakomodasi dan membantu Pak Prabowo. Anggaran, bagaimana anggaran program Pak Prabowo yang quick win segala macam juga diakomodasi, ya. Lalu disediakan anggaran yang akan disiapkan untuk kalau ada kementerian-kementerian yang baru. Kurang apa lagi kompaknya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Gitu. Jadi kompak banget. Terakhir kemarin Pak SBY ketemu dengan Pak Prabowo. Habis itu Pak SBY ketemu dengan Pak Jokowi. Ini kan, nah ini triangulasi yang sesungguhnya Mas Andi. Triangulasi lagi. Oke. Mungkin saya rasa cukup teman-teman terkait dengan penjelasan dari seorang Bang Kodari menyikapi dari statement yang dikeluarkan oleh Refli Alun ya. Mungkin itu cukup teman-teman, segitu dulu teman-teman, berikan tanggapan kalian teman-teman yang menonton video ini, pembahasan kita. Nah, sekarang kita akan berdiskusi di kolom komentar. Itu aja, ramaikan kolom komentar. Kolom komentar saya buka teman-teman. Pesan saya pokoknya teman-teman tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Jangan lupa bagikan video ini dan klik tombol subscribe. Bye bye.